Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Diko yang sedang bermain bola di sebuah gang bersama teman-temannya. Sesampainya di rumah, Diko dimarahi ibunya karena badannya yang kotor. Kemudian Diko pergi ke atas bangunan untuk mendengarkan sebuah pertandingan bola. Saat itu yang bertanding adalah Brazil melawan Uruguay pada Piala Dunia di tahun 1950. Dan Brazil kalah pada saat itu. Semua orang yang ada di sana terlihat terdiam dengan wajah sedih, termasuk ayahnya Diko, karena ayahnya adalah orang yang sangat fanatik sekali dengan permainan bola. Diko yang melihat hal itu menghampiri ayahnya kemudian berkata, I win a World Cup for Brazil, bye. I promise. Berpindah ke tempat lain, ibu Diko yang bekerja sebagai seorang pelayan membawa Diko untuk membantunya bekerja di rumah majikannya itu. Di sana ibunya bercerita awal pertemuannya dengan ayahnya dan mengatakan dulu ayahnya Diko adalah seorang pemain bola profesional di zamannya. Hingga pada suatu ketika ayahnya Diko mengalami cedera hingga harus meninggalkan impiannya, dan kini dia bekerja sebagai seorang petugas kebersihan. Kemudian anak majikannya masuk ke dapur dengan sepatu penuh lumpur setelah bermain bola bersama teman-temannya. Lalu Diko berkata dia akan menjadi Pele. Namun Diko saat itu salah mengatakan nama pemain bola yang dia maksud. Pemain bola yang dia maksud adalah Dile, seorang kiper klub Pasco. Dari sanalah awal nama Pele. Karena hal itu anak majikan ibunya memanggil dia dengan nama Pele. Suatu saat Diko mengajak teman-temannya untuk ikut turnamen sepak bola. Dalam pertandingan ini tim Diko selalu menang, akan tetapi tak ada satupun orang yang memperhatikan mereka. Orang-orang lebih suka menonton anak-anak orang kaya itu bermain. Anak-anak itu kemudian mentertawakan mereka karena Diko dan teman-temannya bermain bola tidak menggunakan sepatu. Diko dan teman-temannya ingin memiliki sepatu. Karena tak punya uang, mereka akhirnya mencuri kacang dan menjualnya di pasar. Tiba-tiba Jose lewat dan memanggil Diko dengan panggilan Pele. Diko yang kesal akhirnya berkelahi dengannya. Setibanya di rumah, Diko berbohong pada ibunya dan mengatakan kalau dia baru saja dipukul oleh gurunya di sekolah. Keesokan harinya, di hari pertandingan final, Diko melawan tim Jose. Dengan uang hasil menjual kacang kemarin mereka gunakan untuk membeli sepatu bekas. Sebelum pertandingan dimulai, komentator memanggil dirinya dengan panggilan Pele. Dan dari sanalah nama Pele mulai melekat padanya. Pertandingan pun dimulai. Diko dan timnya dengan mudah dikalahkan oleh Jose dan teman-temannya dengan skor 6-0. Diko yang kesal kemudian membuang sepatunya. Melihat kejadian itu, semua penonton mentertawakannya. Terlihat di sana ayah Diko hanya diam dan memperhatikannya. Diko membayangkan sedang bermain bola bersama teman-temannya. Dengan gaya bermainnya yang dinamakan Ninja, dia membuat kagum para penonton yang ada di sana. Teman-teman Diko ikut membuka sepatu mereka dan mulai memainkannya dengan teknik Ginga yang sangat indah. Hingga di akhir pertandingan mereka harus kalah 5-6. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Orang-orang yang tadi mentertawakannya kagum dengan aksi itu dan bersorak memanggil Diko dengan nama Pele. Masalah muncul setelah pertandingan. Ketika pemilik kacang datang, mereka kemudian berlari menuju hutan. Diko dan Diego bersembunyi di dalam lubang. Akan tetapi karena hujan yang sangat deras, lubang tempat mereka bersembunyi tertimpa tanah longsor. Diko yang sempat keluar lubang berhasil selamat. Akan tetapi Diego tak sempat keluar dari sana. Hingga akhirnya Diego pun tewas tertimbun tanah. Di rumah, Diko terlihat terpukul dengan kejadian itu dan berkata semua itu mungkin karena salahnya. Sejak saat itu dia berjanji pada ibunya akan menjadi anak yang baik. Di malam itu juga ayah Diego memberikan kartu nama De Brito. Dia adalah seorang pencari bakat sepak bola. Namun Caleste menyimpan kartu nama itu dan meminta Didinho untuk membawa Diko ikut bekerja bersamanya.
Keesokan harinya, Diko pergi bersama ayahnya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai petugas kebersihan. Suatu hari, ayah Diko mengambil mangga yang sudah matang lalu memperlihatkan teknik gingganya pada Diko. Namun pada saat ayahnya meminta Diko untuk mencobanya, Diko menolak. Diko masih trauma karena kematian temannya dan tak mau melakukan apa-apa. Bahkan ketika pulang, Diko hanya diam saja melihat teman-temannya sedang asik bermain bola. Setiap selesai makan siang, ayahnya selalu melakukan juggling menggunakan sebuah mangga dan memasukkan bola ke tong sampah. Akan tetapi selalu gagal. Hingga tiba-tiba sejak saat itu Diko mulai berlatih. Awalnya Diko gagal karena mangga yang dia gunakan selalu pecah. Namun dia selalu mencoba hingga berhasil mengendalikan agar mangga itu tidak rusak. Hal itu selalu dia lakukan bersama ayahnya hingga dia tumbuh dewasa. Saat ibunya melihat Diko berlatih, Kaleste yang terharu melihat itu kemudian menghubungi De Brito. Sesampainya di rumah, De Brito telah menunggu Diko di sana. De Brito mengajaknya untuk mencoba ikut bermain sepak bola di klub De Santos. Mendengar hal itu, Diko sangat senang dan memeluk ibunya. Singkat cerita, Diko akhirnya pergi meninggalkan ayah dan ibunya untuk bergabung di klub De Santos. Pada saat latihan, Diko dihina pelatihnya karena bermain menggunakan teknik ginga. Dan tibalah waktunya pengumuman pemain yang akan bermain di klub De Santos. Diko masuk dalam daftar pemain termuda. Diko yang setiap berlatih menggunakan teknik ginga mendapat tekanan dari pelatihnya dan menganggapnya dengan teknik primitif seperti itu mereka akan kalah. Pelatihnya merasa gaya bermain Eropa lebih baik dari teknik bermain Diko yang merupakan ciri khas primitif Brazil. Karena tekanan dari sang pelatih yang meminta Diko untuk berubah cara bermainnya, dia mulai tak fokus. Dan pada saat tendangan penalti, dia gagal mencetak gol. Dan membuat orang-orang kecewa melihatnya. Pada malam harinya, Diko menangis dan memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi saat menunggu kereta di stasiun, Diko dihampiri oleh De Brito. Lalu Diko mengatakan dia tak bisa bermain seperti pemain lainnya. Dan pelatih juga mengatakan caranya bermain sangat primitif sekali. Kemudian De Brito bercerita padanya tentang sejarah seorang budak Brazil keturunan Afrika yang kabur dan lari ke hutan. Di sana mereka diajarkan teknik ginga oleh pendiri seni bela diri capoeira. Hingga akhirnya capoeira dilarang digunakan di Brazil. Hingga olahraga bola masuk ke Brazil dan mereka menyalurkan teknik itu pada permainan sepak bola. Namun pada tahun 1950 Brazil dikalahkan pada Piala Dunia dengan teknik ginga. Dan itulah alasan pelatihnya benci dengan teknik itu. De Brito mengatakan teknik ginga sudah ada pada dirinya. But the ginga's very strong in you, Diko. Mendengar hal itu, Diko akhirnya kembali ke klub De Santos. Pada saat pertandingan, Diko menabrak teman satu timnya dan dia teringat saat berlatih bersama ayahnya dulu. Kemudian dia melakukan teknik ginga dan mencetak gol yang membuat pelatih dan yang lainnya terkejut dengan gaya bermainnya.
perhatian banyak orang dengan teknik gingganya. Di radio terdengar pada saat penentuan pemain Piala Dunia, Deco terpilih menjadi pemain timnas Brazil termuda dalam sejarah. Pada saat akan kembali ke kota, ayahnya memberikan baju buatan temannya yang bertuliskan Pele. Deco berkata nama itu adalah sebuah nama ejekan padanya dari anak-anak orang kaya. Dan ayahnya mengatakan itu adalah panggilan untuknya pada saat dia menggunakan teknik gingga. Lalu ayahnya mengatakan dulu dia adalah seorang pemain profesional yang menggunakan teknik gingga. Tapi rasa ragu itu muncul pada saat di timnas. Deco melihat Jose yang dulu adalah anak dari majikan ibunya. Deco dipanggil ke ruangan pelatih dan mengatakan untuk tidak menggunakan teknik gingga dalam Piala Dunia nanti. I don't want to hear it! It won't happen again. It won't happen again. Sejak saat itu, pada saat pertandingan, Deco mulai merasakan keraguan-raguan untuk menggunakan teknik gingga. Dan terjadilah hal yang tak diinginkan setiap pemain. Deco mengalami cedera pada lututnya dan dokter menyarankannya untuk beristirahat musim ini. Namun pelatihnya meminta dokter untuk mengobati Deco secepatnya. Keesokan harinya mereka berangkat menuju Swedia untuk babak penyisihan. Deco terus dirawat dengan perhatian khusus. Saat babak penyisihan grup, 3 pemain Brazil mengalami cedera termasuk Jose. Deco yang masih cedera lalu diminta menggantikan Jose bermain. Pada saat masuk lapangan, para penonton mentertawakannya karena melihat fisiknya yang kecil dari pemain lainnya. Dia adalah pemain termuda Brazil pada saat itu. Deco terus mendapat tekanan dari lawan. Brazil dan Uni Soviet seri hingga babak pertama berakhir. Pada saat di ruang ganti, Deco bertemu Jose dan meminta maaf. Jose mengatakan dia salah selama ini. I ever wanted was to be European. So I'm Brazilian. Dan dia memuji cara bermain Deco yang indah pada saat mereka bermain di Bauru. Babak kedua dimulai. Jose yang berada di kursi cadangan meyakinkan Deco untuk menggunakan teknik gingganya. Dengan tenang, Deco melewati satu persatu lawan di depannya. Deco terus melakukan aksinya hingga membawa timnas Brazil ke final dan menjadi perhatian media dunia. Sebelum pertandingan final, pelatih Brazil terlihat depresi karena tidak menemukan celah untuk melawan tim Swedia. Pada saat konferensi pers, pelatih Swedia yang menjadi lawan tim Brazil di final menghina pemain Brazil yang dia anggap cacat. Linda Corinthia, born with a deformed spine and moonlight show. Dama Santos, fullback. He mangled. Hal itu diberitakan oleh media dunia. Ayah Deco juga mendengar berita itu. Di telepon, ayah Deco mengatakan ini adalah saatnya untuk Pele dan Ginga. Di hotel, para pemain kehilangan kepercayaan dirinya. Deco menghampiri dan memberikan mereka bola. Ketika para pelatih masuk, semua terdiam. Hal yang tak diduga pun terjadi. Setelah melihat mereka bermain di hotel, pelatih memberi kebebasan pada mereka untuk bermain menggunakan gingga. Dia ingin dunia melihat Brazil. Hari pertandingan final pun tiba. Terdengar Pele mulai dibicarakan di beberapa media. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan mereka kebobolan dan membuat para penggemarnya terdiam. Pele mulai memainkan teknik gingga dan mencetak gol pertamanya di gawang Swedia.